Keseimbangan. Sebuah ide yang rasanya ada di mana-mana ya. Dari mainan bandul Newton ini, sampai cara kita ngatur kerjaan dan kehidupan pribadi. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau konsep keseimbangan ini kita terapkan ke sesuatu yang sifatnya sangat personal dan mendalam, seperti keyakinan kita? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa sih artinya menemukan jalan tengah dalam beragama. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih perjalanan kita. Kita akan mulai dari dasarnya dulu. Apa itu moderasi beragama? Terus kita akan belajar mengenali lawannya yaitu ekstremisme. Setelah itu kita lihat apa aja prinsip panduannya, relevansinya buat Indonesia, dan yang paling penting, apa peran kita semua dalam menjaga keseimbangan ini. Oke, bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi? Apalagi kalau udah digabungin sama kata beragama. Moderasi itu intinya adalah soal jalan tengah. Seringkali sesuatu yang dianggap paling baik itu adanya persis di antara dua kutub ekstrim yang sama-sama nggak bagus. Contoh gampangnya gini deh, keberanian. Sifat ini kan kita puji-puji ya, kenapa? Karena dia itu adalah titik seimbang antara nekat atau ceroboh di satu sisi dan pengecut di sisi lainnya. Nah, keseimbangan inilah yang kita cari. Nah, sekarang kalau konsep tadi kita bawa ke ranah agama, moderasi beragama itu adalah cara kita memahami dan menjalankan ajaran agama secara adil dan seimbang. Jadi, yang jadi fokus di sini tuh bukan agamanya ya, tapi cara kita sebagai pemeluknya dalam bersikap. Tujuannya supaya kita nggak terjerumus ke perilaku yang ekstrim atau berlebihan. Nah, ini poin yang krusial banget dan jangan sampai salah kaprah. Yang dimoderasi itu bukan ajaran agamanya. Itu sudah final, sudah seimbang dari sananya. Yang perlu kita jaga itu adalah cara kita beragama. Pemahaman kita, tafsiran kita sebagai manusia, nah itu yang kadang-kadang bisa melenceng ke arah ekstrim. Oke, sekarang biar lebih jelas kita coba lihat sisi sebaliknya. Gimana sih wujud dari ekstremisme itu? Biar kita bisa lebih peka dan gampang mengenalinya. Pertanyaan ini penting banget. Soalnya kalau kita cuma ngomongin konsep ekstrim tanpa contoh nyata, kan jadi abstrak, jadi ngambang. Jadi, wujudnya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Di sini kita bisa lihat beberapa contoh konkretnya. Mulai dari yang sifatnya verbal, kayak gampang banget menyalahkan atau bahkan mengafirkan orang lain cuma karena beda tafsir, atau fokus ibadah ritual sampai lupa sama tanggung jawab sosial. Sampai ke tindakan fisik yang lebih parah, kayak menghina simbol agama lain, merusak tempat ibadah, atau mengganggu ketertiban umum. Semua ini adalah tanda-tanda bahaya. Dan ini adalah contoh yang paling gamblang. Aksi perusakan tempat ibadah milik siapapun dengan alasan apapun itu adalah bentuk nyata dari ekstremisme. Ini benar-benar kebalikan dari esensi agama yang seharusnya membawa kedamaian, bukan malah kehancuran. Bahkan, niat yang kelihatannya baik seperti beribadah bisa jadi berlebihan loh kalau caranya salah. Coba lihat di gambar ini. Beribadah sampai menutup jalan dan mengganggu lalu lintas. Ini kan nggak cuma mengganggu kepentingan umum, tapi juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jelas ini sudah keluar dari semangat moderasi. Terus gimana dong caranya kita tahu kapan sebuah sikap atau tindakan keagamaan itu sudah melewati batas wajar? Nah, ternyata ada 3 prinsip utama yang bisa jadi pegangan kita, semacam garis batasnya gitu. 3 prinsip ini sebenarnya sangat mendasar dan gampang diingat. Kemanusiaan, kesepakatan nasional, dan ketertiban umum. Gampangnya, kalau ada sebuah praktik beragama yang menabrak salah satu dari 3 hal ini, nah itu sudah bisa dianggap berlebihan atau ekstrim. Yuk kita bedah yang pertama, kemanusiaan. Ini adalah jantungnya agama. Agama itu kan diturunkan untuk memuliakan dan melindungi manusia. Jadi aneh banget kan kalau ada tindakan atas nama agama, misalnya terorisme, yang justru malah menghancurkan kehidupan manusia. Itu sudah pasti bertentangan dengan inti ajaran agama itu sendiri. Kutipan dari Kiai Maimun Zubair ini indah sekali ya, dan merangkum semuanya. Coba deh kita renungkan. Kalau terhadap seekor semut saja kita diajarkan punya belas kasih yang begitu dalam, lalu bagaimana mungkin kita bisa tega menyakiti sesama manusia? Ini menunjukkan bahwa menjaga kehidupan, sekecil apapun itu adalah prioritas utama. Oke, sekarang kita tarik konsep ini lebih dekat ke rumah kita, ke Indonesia. Kenapa sih moderasi beragama ini jadi isu yang sangat penting dan relevan buat konteks negara kita? Indonesia itu kan luar biasa unik. Kita ini sebuah mozaik raksasa yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan keyakinan. Sadar akan keragaman ini, para pendiri bangsa kita dengan bijak memilih jalan tengah, negara Pancasila.
Kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular. Kita adalah rumah bersama di mana nilai-nilai luhur agama bisa tumbuh subur dan hidup berdampingan dengan damai. Makanya, moderasi beragama di Indonesia itu bukan cuma soal keyakinan individu. Ini adalah sebuah strategi kebudayaan, kayak kita merawat pohon besar ini. Moderasi adalah cara kita bersama-sama menyirami akar persatuan Indonesia supaya bangsa kita tetap kokoh dan adem di tengah segala perbedaannya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Pertanyaan besarnya adalah, pada akhirnya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk memastikan jalan tengah ini tetap kita lalui bersama? Tujuan akhirnya, ya ini, impian kita bersama. Sebuah masyarakat di mana perbedaan keyakinan itu bukan lagi jadi tembok pemisah, tapi justru jadi warna-warni yang indah dalam satu lukisan besar. Sebuah tempat di mana rasa saling menghargai itu jadi hal yang biasa, bukan lagi sesuatu yang istimewa. Dan untuk mewujudkan impian itu, tanggung jawabnya ada di pundak kita semua, individu, masyarakat, dan juga negara. Ada satu pesan kunci di sini. Kelompok moderat yang kita yakini sebagai mayoritas tidak bisa diam lagi. Suara kita harus lebih nyaring daripada kebisingan mereka yang ekstrim. Negara sendiri punya peran yang sangat penting sebagai fasilitator, sebagai wasit yang adil. Tugasnya bukan memihak atau membuat aturan yang menguntungkan satu kelompok saja, tapi justru menciptakan ruang yang aman dan setara bagi semua warganya untuk saling bertemu, berdialog, dan membangun jembatan pemahaman. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing. Di dunia yang rasanya semakin ditarik ke kutub kanan dan kiri, ke arah yang ekstrim, langkah kecil apa yang bisa saya dan Anda lakukan hari ini untuk menjadi penjaga keseimbangan? Bagaimana kita bisa menjadi agen jalan tengah dimulai dari lingkungan terdekat kita sendiri?